Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu mengasihi. Dalam bacaan dalam renungan singkat kali ini, yaitu Matius pasal 23 ayat 34 sampai 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Dalam renungan kali ini kita akan melihat beberapa refleksi mengenai siapakah yang harus kita kasihi. Yang pertama adalah Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dalam ayat yang ke-37. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Tuhan harus menjadi prioritas dalam segenap keberadaan kita. Ia harus menjadi prioritas lebih dari segala yang ada. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya beribadah setiap minggu. Tidak cukup hanya hadir di persekutuan dan memberikan korban persembahan. Bukti utama kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya dan hidup dalam ketaatan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mengasihi Tuhan berarti menjadi pelaku firman dan hidup dalam pertobatan. Dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Untuk poin yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Bila kita menyebut diri orang Kristen, kita harus mengasihi saudara yang lain dengan tindakan nyata. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Sering dijumpai orang Kristen bersikap cuek dan tidak peduli terhadap orang-orang sekitar yang hidup dalam kekurangan. Bahkan sengaja menjaga jarak takut diganggu. Marilah mulai saat ini kita mulai berubah setelah mendengarkan renungan barusan. Dan yang terakhir, siapakah yang harus kita kasihi? Untuk poin nomor 3 adalah musuh kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi musuh, orang yang telah menyakiti dan melukai hati kita. Itulah bedanya kekristenan dengan kepercayaan lain. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28. "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Memang dalam mengasihi musuh ini masih banyak yang belum lulus. Tapi setidaknya dimulai dari kita mendengar renungan ini, kita mau mencoba membuka hati kita, merendahkan hati kita, karena inilah yang Tuhan mau bagi kita. Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus, karena dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu melakukannya. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Berbicara tentang kasih tidaklah cukup. Yang perlu kita lakukan adalah kasih dalam tindakan. Haleluya. Amin.